Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan scanning sebuah sistem melalui aplikasi Nessus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok keamanan komputer di semester 6 pada jurusan Sistem Informasi di Kampus Insan Pembangunan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Nessus. Nessus merupakan sebuah program yang dapat digunakan untuk mencari kelemahan pada sebuah sistem komputer. Nessus juga dapat melakukan pengecekan terhadap kerentanan sistem komputer dan meningkatkan keamanan sistem yang kita miliki. Sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana cara menginstal Nessus. Pertama, kalian masuk ke web download dari Nessus. Kemudian kalian bisa pilih x64 untuk Windows 64 bit, Win32 untuk Windows 32 bit. Kemudian setelah download selesai, kalian bisa langsung mulai proses penginstalannya. Adapun proses penginstalannya, seperti biasa kalian install aplikasi lain. Nah, nanti setelah kalian selesai install, kalian akan dilarikan ke web client dari Nessus itu sendiri. Tampilan awalnya mungkin seperti ini. Sebelum ke halaman Nessusnya akan seperti ini. Kalian jangan panik, kalian langsung klik lanjutkan saja. Setelah itu nanti akan muncul halaman login dari Nessus. Akan tetapi sebelum kalian masuk ke halaman login Nessus, nanti akan adanya yaitu proses penginstalan plugin dan resource dari Nessus itu sendiri. Dari Nessus itu sendiri. Setelah selesai penginstalan resource dan plugin, nanti akan diminta untuk memasukkan alamat email sekaligus kode aktivasi. Nah, untuk mendapatkan kode aktivasi tersebut, kalian cukup memasukkan alamat emailnya saja. Nanti pihak Nessus akan mengirim kode aktivasi tersebut ke alamat email kalian. Ya, setelah login, kita langsung pilih aja New Scan. Ya, di sini kalian bisa lihat bahwa Nessus menyediakan banyak sekali fitur untuk melakukan scanning pada suatu sistem komputer. Di antaranya ada Advanced Dynamic Scan, Malware Scan, kemudian ada WannaCry Ransomware Scan, ada pula Mobile Device Scan. Akan tetapi, kami di sini tidak akan menguji untuk keseluruhan, melainkan hanya Basic Network Scan. Basic Network Scan ini digunakan untuk men-scan sistem secara keseluruhan melalui IP, dan ini cocok untuk segala macam host. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini kita harus mengisi form terlebih dahulu. Name di sini karena saya ingin men-scan sebuah sistem web dari kampus Insan Pembangunan, maka saya akan memberi nama kampus Insan Pembangunan. Untuk deskripsinya bebas. Kemudian untuk targetnya, karena target kita adalah web dari kampus Insan Pembangunan, maka kita buka terlebih dahulu webnya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah IP, maka untuk mendapatkan IP tersebut, kita dapat copy terlebih dahulu link URL-nya, kemudian kita buka IP saya. Kita pilih cek IP hosting lokasi. Kemudian kita paste link URL kampus Insan Pembangunan tadi. Nah, kita udah dapat IP-nya. Langsung aja kita copy. Kemudian kita pilih save. Oke, setelah itu kita pilih jalankan. Nah, scan sedang berjalan, maka kita tunggu aja hasilnya. Karena scan-nya cukup lama, maka kita skip aja videonya. Scanning telah selesai, kita langsung saja lihat hasilnya.
Di sini kita bisa lihat hasil scanning kampus insan pembangunan. Total vulnerability yang ditemukan Nessus adalah 14. 12 untuk warna biru, 2 untuk warna oranye. Adapun keterangannya kalian bisa lihat di sini bahwa warna biru menerangkan info, untuk warna hijau menerangkan vulnerability tingkat rendah atau low, untuk warna kuning tingkat medium, untuk warna oranye tingkat high, dan warna merah tingkat kritikal. Saya kira untuk info untuk 12 ini hanyalah sebuah info dan ini tidak terlalu penting karena hanya info-info secara umum yang diberitahukan. Jadi kami di sini hanya akan menjelaskan 2 vulnerability tingkat medium yang ada pada kampus insan pembangunan. Oke, kita langsung aja mulai dari vulnerability tingkat medium yang pertama. Yang pertama adalah DNS server spoof, request amplification DDoS, yang artinya bahwa kampus insan pembangunan web DNS-nya telah di-spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi di mana penyerang berhubungan langsung dengan pengguna dengan berpura-pura memalsukan bahwa dia adalah host yang sesungguhnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang cracker atau hacker. Adapun solusi yang diberikan oleh Nessus adalah batasi akses ke server DNS dari jaringan publik atau konfigurasi ulang untuk menolak query tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu DNS Server Recursive Query Cache Poisoning Weakness. Ini dapat diartikan bahwa DNS server milik kampus insan pembangunan itu lemah terhadap cache poisoning. Apa itu cache poisoning? Cache poisoning adalah sebuah teknik cara untuk menembus pertahanan dengan cara menyampaikan informasi IP address yang salah mengenai sebuah host dengan tujuan untuk mengalihkan lalu lintas paket data dari tujuan yang sebenarnya, atau usaha merubah atau merusak isi DNS sehingga semua akses yang memakai DNS akan disalurkan ke alamat yang salah atau alamat yang dituju tidak bisa diakses. Adapun solusi yang diberikan oleh Nessus adalah batasi query rekursif ke host yang harus menggunakan server nama ini, seperti yang terhubung ke LAN. Kemudian jika Anda menggunakan pin 8, Anda dapat melakukan ini dengan menggunakan instruksi allow recursion di bagian opsi, kemudian cari name.config. Jika Anda menggunakan pin 9, Anda dapat menentukan pengelompokan alamat internal menggunakan perintah acl. Kemudian dalam blok opsi, Anda dapat secara eksplisit menyatakan allow recursion host defined in acl. Kemudian jika Anda menggunakan blok opsi, Anda dapat menyatakan secara eksplisit kutip allow recursion host defined in acl. Kemudian jika Anda menggunakan blok opsi, Anda dapat menyatakan secara eksplisit allow strip recursion host underscore defined underscore in underscore acl. Saya kira cukup untuk penjelasan dari vulnerability tingkat medium. Adapun untuk info-infonya saya kira tidak terlalu penting, maka kami lewati saja. Kemudian langsung kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah tidak ada sistem yang sempurna dan aman. Sistem yang tampak aman dan baik-baik saja di luar belum tentu aman di dalam. Selama sistem tersebut terkoneksi internet, maka akan selalu ada potensi sistem itu untuk diretas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari tutorial yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.